Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan, berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Syairozi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang soal-soal ujian nasional yang untuk matematika, untuk kakak yang ada di SMA jurusan IPA. Nah, ini merupakan bagian yang keempat ya. Adapun yang bagian 1, 2, dan 3 itu akan saya tuliskan di deskripsi dengan harapan Anda bisa menonton semua, melihat semua sehingga bisa continue, sehingga bisa nyambung nanti. Oke, seperti itu. Jadi ini tahun 2019. Kenapa ini saya berikan tahun yang tahun 2019? Karena biasanya kalau menghadapi UN tahun 2020 ini biasanya akan dikeluarkan soal-soal yang dari tahun ke tahun, dari sebelum-sebelumnya, tahun 2019, 2018, 2017, dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa tahun-tahun yang sebelumnya juga sudah saya bahas. Oke, next soalnya seperti apa? Lanjutan yaitu nomor 28 kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Nah, ini dibuka dengan soal tentang statistika ya. Diagram berikut menunjukkan produksi pakaian dilakukan oleh Bu Rahmi selama tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ditanyakan peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan. Nah, ini ada keterangan peningkatan tertinggi, ya kan? Berarti ini apa ini? Kita berdasarkan optionnya aja ya. April. April itu berarti dari 112 ke 151. Ya, ini kan masih berapa ini? Sekitar ya 40-an lah. Jadi agak sedikit. Juni, nah Juni ini agak panjang. Ini selisihnya kan agak apa namanya banyak. Jadi ini kita tulis ya. Kalau Juni itu berapa ini? Berarti selisihnya itu 81 dikurangi 18. Ini 63 ya. Oke. Sekarang kalau Juli. Juli itu berarti ini. 133 dikurangi 181. 133 kurangi 81. Ini ya masih 52 ya. Masih tinggian Juni. September, oke, September itu September sama Agustus, ini apa namanya sedikit, jadi nggak usah kita hitung lah, ini jelas salah. Kemudian kalau November, November ini juga ini agak jauh ya, ini agak jauh. Jadi ini 153 dikurangi 87 ya, itu 66. Nah, ini yang paling tinggi antara 63, 52 dan 66 yaitu yang 66 berarti peningkat tertinggi terjadi pada bulan November. Ya, kalau April juga masih sedikit selisihnya ya, April masih sedikit jadi nggak usah kita hitung, ini sedikit. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sebelum kita lanjutkan alangkah baiknya Anda subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Ya, oke, lanjut. Oke, nomor 29 tentang apa namanya ini data skor ulangan. Ini ditanyakan modus ya, modus. Jadi ukuran pemusatan data itu ada modus, ada rata-rata, dan ada median. Oke, ini ditanyakan modus ya. Berarti modus itu kan data yang paling banyak atau data yang paling sering muncul. Nah, ini kita tentukan kelas modusnya itu ada di kelas berapa. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita lihat frekuensi yang paling banyak yaitu 18. Ini kan ya. Berarti modusnya terletak di interval ini. Nah, sedangkan rumusnya kayak gini, M2 sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Oke, TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu artinya ini 36 kan, ini kan 36 batasnya. Berarti tepi bawahnya TB kurangi 0,5. Sorry, TB sama dengan 36 dikurangi 0,5, yaitu 35,5, itu TB. Nah, kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini berapa? Jadi kalau mencari D1 berarti 18 dikurangi 12. Itu 6. Kemudian kalau D2 selisih modus ini dengan kelas sesudahnya. Ini berapa? Yaitu 2 ya. Karena 18 kurangi 16. Oke, P itu panjang kelas. Panjang kelas itu kayak gini. Jadi 36, 40.
40 dikurangi 36 terus menambah 1. Nah, 40 kurangi 36 kan 4 tambah 1 5. Jadi kelas modusnya, panjang kelas modus itu 5. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai terjebak. Oh, Pak, ini kan 40 kurangi 36 kan 4. Nah, ini ada tambahan lagi tuh, ditambah 1 ya, jadi 5. Kemudian kita masukkan di sini, ini berarti 35,5. Kemudian D1 tadi berapa? 6. D ini 6, ini 2, P-nya 5 kali ya nih ya. Di sini 35,5 ditambah ini boleh kali ini, berarti 30/8 ya. Ini 35,5, 30/8 itu kalau dikecilkan jadi 15/4. 15/4, 15 dibagi 4. 15 bagi 2 itu 7,5. 7,5 bagi 2 lagi berarti 3,75 ya. Berarti ini 35,5 ditambah 3,75. Berarti ini kurang ini tambah ini berarti 39,25. Nah, ada nggak jawabannya? Udah ya, itu yang E. Oke. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut soal berikutnya. Oke. Ini ada histogram ya, jadi kayak diagram batang itu. Kemudian kita ditanya Q2 atau kuartil kedua atau median ya. Ini rumusnya adalah hampir sama, pasti menggunakan TB dan P yang tadi setengah N, terus kemudian sigma frekuensi kumulatif per Fq2. Oke, sekarang kita akan menentukan letaknya dulu. Letak modus lah, letak median itu ada di mana. Kita harus mengetahui jumlahnya, banyak data dulu. Oke, di sini. Banyaknya data atau jumlah data atau sigma F. Nah, itu kita jumlah semua, berarti ini 2, 6, 7, 20, terjumlah semua. 2 tambah 6 tambah 7 tambah 20 tambah 8 tambah 4 tambah 3. Ini kalau kita total ini 8, 15. Ini oke. Ini ketemunya 50 ya. Totalnya 50. Ini adalah sigma F. Kemudian untuk mengetahui letaknya Q2 ya. Letak Q2, kuartil kedua, yaitu setengah kali N. Setengah kali N, setengah kali banyak data, yaitu setengah kali 50, berarti 25. Nah, kira-kira 25 itu terletak di mana? 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6? Kita jumlah. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 20, 15 tambah 20 berarti 35. Nah, berarti Q2 itu terletak di sini. Ya, ini Q2 ada di sini. Nah, ini ada di interval ada di kelas 4. Nah, di kelas keempat. Nah, kemudian sekarang kita akan menentukan masing-masing tepi bawah ya. TB sama seperti yang tadi, karena berada di sini di kelas ini, maka TB-nya 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5 kayak gitu. Terus kemudian apalagi yang dibutuhkan? FK, sigma FK. Oke, sudah ada. Sigma frekuensi kumulatif. Nah, sigma ini banyaknya total ya. Frekuensi kumulatif itu artinya ini kita jumlahkan frekuensi kumulatif yang sebelum kelas 4 ini. Berarti kita jumlah ini 2 tambah 6 tambah 7. 2 tambah 4, tambah 6 tambah 7 yaitu 15. Terus FQ itu adalah frekuensi kelas kuartil.
Yaitu kualitasnya kan ada di 4 ini, berarti frekuensinya itu 20. Nah, sekarang kita akan masukkan di rumusnya. TB-nya itu 70,5. Terus kemudian ini setengah kali N itu setengah kali 50 aja langsung ya. Kali 50, kemudian kurangi sigma FK itu tadi 15 dibagi FQ itu tadi 20. Nah, P panjang kelas berarti 75 kurangi 71 ditambah 1. 75 kurang 71 4 tambah 1 5 ya, masih sama 5 ini. 5. Berarti ini 70,5 ditambah ini 25 kurangi 15 per 20 kali 5. Nah, berarti 70,5 ditambah 25 kurangi 15 berarti 10. Nah, oke, setelah kita dapatkan seperti ini, kita tinggal ini juga bisa dikalikan ya. Ini nolnya coret aja, setengah, 5,5 ya. 5 per 2 atau 5,5. Berarti ini 70,5 ditambah 5,5. 5 per 2 maksud saya. 5 per 2 itu 2,5. Nah, berarti 70,5 ditambah 2,5 itu adalah 73. Yaitu mana ini? D. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita sudah ada di nomor 31, yaitu masih tentang ilmu statistika ya, cuma di sini tentang ukuran pemusatan data. Kalau sebelumnya kita tentang modus ya dan median, sekarang digabung rata-rata dan median, tapi datanya data tunggal. Diketahui data 762P34. Kemudian jika rata-rata dari data tersebut sama dengan median ya, jadi diketahui bahwa rata-rata itu biasanya lambangnya X bar itu sama dengan median. Banyaknya nilai P. Nah, banyaknya bilangan P, di mana P itu adalah bilangan asli adalah. Oke, jadi yang pertama kita mencoba mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata itu kan jumlah data ya dibagi dengan banyaknya data. Berarti kan 7 tambah 6 tambah 2 tambah P tambah 3 tambah 4. Dibagi banyaknya data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bagi 6. Nah, kemudian kita jumlahkan 7 tambah 6, 13. Tambah 2, 15 ya. Kemudian tambah 3, tambah 4. Berarti tambah 7. Berarti 22. Tapi P-nya nggak usah dijumlah karena ini variabel. Jadi dibiarkan P. Nah, kemudian di sini ini kita simpan dulu. Ini kita keep dulu ya. Kemudian kita akan mencari mediannya. Median itu kan nilai tengah setelah data itu kita urutkan. Ini kita urutkan dulu coba 2, 3, 4, 6, 7. Lah P-nya mana? Lah P-nya ini kita masih meraba-raba karena ini ada banyak kemungkinan. Nah, kalau misalkan tidak ada P, maka maka mediannya adalah 4 ya kan, karena nilai tengah. Tapi ini ada P, P-nya ada di mana? Oke, ini ada beberapa kemungkinan. Coba misalkan kemungkinan pertama yaitu P-nya misalkan saya taruh di sini. Ini P. Nah, ini P. Maka yang menjadi medianya berapa? Medianya tengah-tengahnya ini kan. Berarti medianya sama dengan 3,5, 3,5 ya kan. Nah, ini berarti P-nya 1 karena P kita bilang asli, berarti P-nya 1. Nah, kita akan coba di sini, ini. Di sini kita akan coba P-nya ganti 1. Berarti 22 ditambah 1 ya dibagi 6 itu berapa? 23 dibagi 6. Apakah sama dengan 3,5 nanti rata-ratanya? Tidak. Ya, ini tidak sama. Berarti ini salah. Ya, karena 23 dibagi 6 itu bukanlah 3,5. Kalau 3,5 itu 21 dibagi 6. Kalau 23,6, 23 dibagi 6 itu lebih dari 3,5. Sehingga ini salah. P sama dengan 1 itu salah. Lanjut, kemungkinan yang kedua. Kalau P-nya saya taruh di sini. Ini P-nya di sini misalkan ya. Oke, P-nya di sini. Maka yang menjadi medianya berapa? Medianya bagi tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya 2, 3, 4,
67P, berarti ini kan tengah-tengahnya antara 4 dan 6 berapa? 5. Berarti medianya sama dengan 5. Nah, kita akan cek di ini 22 plus P per 6. 22 plus P ini dibagi 6. Kira-kira P-nya ini kita isi berapa agar hasilnya itu 5? Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin ya, karena kalau P-nya itu kita ganti dengan 8. Ya, berarti kan 30 kan? Coba ya, 30 dibagi 6 berapa? 5. Oh, cocok ini. Berarti sudah sesuai, ini memenuhi karena rata-rata sudah sama dengan medianya, yaitu sama-sama 5-nya. Dengan ketentuan P-nya itu 8. Nah, P-nya 8. Sekarang kemungkinan yang berikutnya, kalau tadi kan P-nya ada di ujung kiri dan di ujung kanan, sekarang kalau P-nya itu ada di ini. Nah, ini kan kita tahu ya, ini kan ada ruang kosongan 2, 3, 4 ini. Misalnya ini P. P-nya di sini. Oke, P-nya di sini. Maka medianya berapa? Medianya berarti ini kan ya. Medianya kan 4,5. Nah, medianya 4,5 berarti P-nya sama dengan 5 ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan lihat ini 22 plus P dibagi 6. Oke, sama seperti yang tadi. 22. Ini kan 22 plus P per 6. Oke. Kira-kira P-nya ini kita ganti berapa agar hasilnya 4,5? Oh, sudah ada tadi ya. Berarti ini P5 ya. Coba kalau P sama dengan 5, berarti 22 tambah 5. 22 tambah 5 itu 27 dibagi 6. Berarti ini kalau dibagi 3 berarti 9 per 2. 9 per 2 itu berapa? 4,5. Nah, ini cocok ini. Karena sudah rata-rata sudah sama dengan median. Nah, berarti ini jawabannya adalah ada dua kemungkinan, yaitu ketika P sama dengan 5 dan P sama dengan 8. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, loh Pak, misalkan P-nya itu ada di mana ya? Ya, coba saya ini di sini ya. Oke, misalkan P-nya di sini, balik lagi ke sini. Kalau misalkan P-nya di sini, berarti medianya berapa? Medianya adalah medianya 4, ya kan? Oke, jadi misalkan P-nya itu sama dengan 4 ya, maka medianya kan 4. Karena kalau misalkan kita ganti dengan 3, karena medianya 3,5 itu kan nggak mungkin tadi di kemungkinan pertama tadi. Nah, ini misalkan medianya sama dengan 4. Ya. Kemudian kita cek apakah rata-rata ini bisa sama dengan 4. Oke, rata-rata tadi kan 22 ditambah P plus per 6. Nah, oke. Kira-kira P kita isi berapa agar hasilnya itu 4? Nah, berapa ini? Bisa kalau ini kan kalau kita ganti 4. Kalau kita ganti 4 berarti 22 tambah 4 berapa? 26 bagi 6. Apakah sama dengan 4? Salah ya, jadi tidak memenuhi. Kalau P-nya itu 2 bisa ini. 22 tambah 2 kan 24. 24 bagi 6 kan 4. Tapi kan masalahnya P-nya bukan 2, P-nya kan 4. Sehingga ini nggak mungkin. Nah, yang jelas mungkin ya ini. P sama dengan 5. P sama dengan 5 dan atau ya misalnya atau P sama dengan 8, sehingga ada dua kemungkinan ini. Oke, next berikutnya. Oke. Pada suatu rumah sakit tersedia 2 ruang terapi untuk penderita stroke dengan kapasitas pasien maksimal 3 orang per ruang. Oke, ini kita garis bawahi ya. Yang pertama ada 2 ruang. Yang ketiga, setiap ruang itu maksimal 3 orang. Jika ada 5 pasien ingin masuk ruang terapi pada waktu yang bersamaan, jadi ada keterangan bersamaan, harus bersamaan dan tidak boleh ada ruang terapi yang kosong. Maka banyak cara penempatan pasien tersebut ke ruangan adalah
Oke, ini misal kita ruang A, ini ruang A, ini ruang B. Oke, mungkin kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan pertama atau cara yang pertama itu kan ada berapa pasien? 5 pasien. Berarti ini kalau saya isi 3 orang, ini saya isi 2 orang, mungkin kan ya? Karena semua orang sudah masuk ruangan secara bersamaan dan kedua orang tidak kosong. Berarti ini mungkin. Ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu ini saya balik aja ini. A sama B. Jadi ini saya balik. Yang A-nya 2 orang. Yang B-nya 3 orang. Nah ini kan juga mungkin. Sudah memenuhi karena maksimal 3 orang. Kalau misalkan A-nya 4, nah nggak boleh karena per ruang itu maksimal 3 orang. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Dan nggak boleh kosong. Nah, ada pertanyaan mungkin ya, bagaimana kalau misalkan A-nya 1, B-nya 1? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena di kalimat tadi sudah jelas, pada waktu yang bersamaan. Jadi harus masuk ruang terapi pada waktu yang bersamaan. Nggak boleh ada yang tersisa, ada yang tertinggal. Nah, sehingga kemungkinannya ya hanya ada 2, yaitu jawabannya adalah A. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Shred. Oke. Jadi tentang ilmu peluang ya. Kombinatorik peluang atau aturan perkalian. Pada saat praktikum kimia terdapat 7 larutan. Terdiri dari 4 larutan P. Jadi ada 4 P ya, 4 larutan P. Kemudian 3 larutan Q. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak. Banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 Q adalah, nah ini merupakan aturan perkalian, cuman ini merupakan kombinasi. Kenapa kombinasi kalau bukan permutasi? Karena sama-sama, karena tidak berlaku urutan ya, sehingga ini merupakan kombinasi. Yang pertama 4P. P-nya tadi ada 4 kan ya. Yang ditanya adalah banyaknya cara 1 Q. Nah, caranya itu kita gunakan kombinasi. Berarti kombinasi P-nya tadi ada berapa? 4. Oke. Kombinasi 4 kita ambil 2. Ini kita kalikan karena aturan perkalian ini. Kemudian yang satunya itu Q. Q itu berapa ya? 3, kita ambil 1. Nah, di sini coba kombinasi ini n faktorial ya. Ini berarti n faktorial. 4 faktorial ya. Ini n min r, berarti saya tulis saja lah. Sebagai pengingat aja bahwa rumusnya kombinasi itu kayak gini. N faktorial, n min n faktorial ya. Kemudian ini kali r faktorial. Kemudian ini berarti kita kembalikan lagi yang di sini 3 faktorial, ini 3 kurangi 1 faktorial, terus kemudian ini berapa tadi ya? 1 faktorial. Nah, oke. Kita hanya mengalihkan aja. Ini 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini kan ya. Ini 2 faktorial kali 2 faktorial. Coret-coret. Coret-coret juga bisa 2. Terus ini 3 faktorial. 3 kali 2 faktorial gini ya. Coret-coret ini 3. Berarti di sini ini 2 kali 3 itu 6. Dikali ini berapa ini? Ini 3 ya. Berarti ada 18 cara atau 18 kemungkinan. Nah, sehingga jawabannya mana ya? D. Nah, mohon maaf ini apa ya? Catatannya nggak rapi ya. Tapi semoga Anda bisa memahami lah, walaupun nggak rapi ini.
Oke, jadi ini rumusnya perkalian ya. Rumusnya kombinasi. Terus kemudian ini kita gunakan aturan perkalian. Ya, jadi ada bab namanya aturan perkalian ini. Biasanya banyak cara. Oke, berikutnya shred. Ya. Nomor 34. Kepada 3 orang siswa yaitu Andi, Tito, dan Vian diberikan ulangan harian susulan mata pelajaran matematika. Untuk dapat mencapai nilai KKM, peluang Andi 4,5, Tito 2,3, Vian 3/4. Peluang bahwa minimal 2 di antara 3 hasil tersebut dapat mencapai KKM. Oke. Minimal 2. Ada keterangan minimal 2. Berarti kalau semua lulus bisa kan ya? Berarti yang pertama itu di mana ya? Di sini coba. Jadi ini kita misalkan A, ini T, ini V. Jadi yang pertama, kemungkinan pertama itu semuanya lulus ya. Semuanya mencapai KKM. Nah, berarti semua lulus. Oke. Berarti caranya ini adalah 4/5 dikali 2/3 dikali 3/4. Nah, oke, ini berapa ini? Coret-coret, coret-coret. Misalkan kayak gini ya. Jadi berapa? 2/5. Nah, kemudian peluang berikutnya yaitu A lulus. Kok lulus sih lulus? Kemudian T lulus. Tapi siapa tadi? Vian gagal. Oke. A lulus itu berarti 4/5. T lulus 2/3. Oke, Vian gagal. Nah, ini kan 3/4 kalau lulus. Berarti kalau gagal ya 1/4. Jadi itu ya. Kenapa 1/4? Ya karena 1 dikurangi 3/4. Oke, coret. Coret-coret ya. Berarti ini jadinya adalah 2/15. Oke. Sekarang kemungkinan yang berikutnya, kalau T-nya yang gagal. Nah, A lulus, terus kemudian T gagal, kemudian V lulus. Nah, A lulus berarti 4/5. Terus kemudian T gagal, itu kan 2/3, berarti peluang gagalnya ya 1/3. Terus kemudian Vian itu lulus berarti 3/4. Coret-coret ya. Coret-coret berarti 1/5. Nah, sekarang diganti yang kemungkinan berikutnya, yaitu A-nya gagal. A-nya gagal, T lulus, kemudian V lulus. Berarti kalau A gagal itu kan 4/5 kalau berhasil. Berarti ini 1/5. T lulus itu berapa tadi ya? Tito 2/3. Kemudian Vian itu 3/4. Oke, coret-coret berarti ini coret-coret juga bisa ya. Berarti 1/10. Nah, ini berarti kita tinggal menjumlahkan semua. Ini peluang. Berarti kita jumlah. Cukup enggak ya? 2/5 ditambah 2/15 ditambah 1/5 ditambah 1/10. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi KPK 5, 15, 5, dan 10 itu adalah 30. Berarti ini 30. Kemudian di sini 30. Kemudian ini juga harus 30. Yang ini juga harus 30.
Sekarang ini 30 bagi 5, 6 ya. 6 kali 2, 12. Sekarang ini 30 bagi 15, 2 kali 2, 4. 30 bagi 5, 6 kali 1 ya, 6. 30 bagi 10, 3 kali 1 ya, 3. Nah, kita jumlah semuanya, berarti ini berapa ini? 6 tambah 4, 10 tambah 15. 25 per 30 ya. 25 per 30. Ini kita bagi 5. Bagi 5 berarti 5 per 6. Nah, A jawabannya ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf di tulisannya agak rapi. Oke, nomor 35. Sebuah kandang kambing berisi 3 kambing jantan dan 7 kambing betina. Pintu kandang tersebut hanya dapat dilewati oleh seekor kambing. Suatu waktu pemilik kambing akan melakukan 2 kambing. Nah, ini ada keterangan 2 kambing dengan hanya membuka pintu kandang tersebut. Ya, berarti ada 2 jantan dan 7 betina. Sorry, 3 jantan, 7 betina. Pintu kandang segera ditutup kembali setelah 2 kambing sudah keluar kandang. Peluang kambing yang keluar dari kandang keduanya jantan. Ada keduanya jantan. Keduanya jantan ya. Nah, oke. Berarti peluang yang pertama, jadi misalkan ini jantan ya, berarti kan peluangnya kan 3 per 10. Ini yang pertama. 3 per 10. 3 dari mana ya? 3 jantan. Nah, 10 dari mana? Ya, 10 kan dari total semua kambing. Nah, 3 per 10. Nah, setelah itu, karena sudah keluar satunya itu jantan, jadi ini 1 jantan, kemudian giliran berikutnya 1 jantan lagi. Nah, karena sudah keluar jantannya 1, berarti kan jantannya tinggal 2. Ya, karena sudah keluar 1. Kemudian kambingnya kan sudah keluar 1, berarti tinggal 9. Kita tinggal mengalihkan saja, ini 6 per 90. Atau kita kecilkan bagi 3, berarti 2 per 30 ya, bisa ya. Atau 1 per 15 ini deh. Nih. Ada ya jawabannya ya, B ya. Oke, ini B. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Ya, suatu permainan melempar bola bernomor 1 sampai 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima kan kita tahu apa aja, yaitu 2, 3, 5, 7. Udah itu aja ya. Oke. Kemudian rumusnya frekuensi harapan. Oke. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang dikalikan banyaknya pelemparan. Nah, peluang terambil atau apa namanya, terkena bilangan prima adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 2, 3, 5, 7, oke 4. Berarti 4 per 10. 10 dari mana ya? Seluruh total dari apa namanya, bola. Kemudian N, itu banyaknya pelemparan. Nah, oke, ini. Udah dicoret-coret aja, 4 kali 7 berarti 28 kali. Oke, saya kira itu nomor 36. Berikutnya ini tentang soal isian ya, tapi untuk bagian yang keempat ini kita cukupkan sekian dulu. Barangkali misalkan ada yang ingin request untuk melanjutkan ya, insya Allah saya lanjutkan jika banyak yang meminta. Oke, saya doakan semoga sukses ya, dipermudah ujiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau ya ini ketidakjelasan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.